Jadi begini, kontrol itu tidak boleh kita lakukan hanya pada saat feedback ketika terjadi masalah. Justru kontrol itu kita lakukan sebelum terjadi masalah. Kan ada kontrol bersifat preventif, artinya bagaimana kita mengontrol seluruh input produksi, mengontrol seluruh tata cara produksi agar output yang kita hasilkan itu memang terhindar dari berbagai macam masalah. Nah, justru sekarang terbalik, Ti, ya. Oh, Yang mengendalikan produk, yang mengendalikan harga, yang mengendalikan kebijakan strategi itu semuanya datang dari konsumen, karena konsumen sudah punya banyak pilihan dan konsumen sekarang berfungsi sebagai pengendali. Marketing itu oke. sekarang berfungsi sebagai pengintegrasi, mengintegrasikan antara hasil audit eksternal dengan audit internal. Itu tugas dari marketing. Kalau konsumen itu yang mengendalikan semuanya kebijakan kita. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship Solusi Bisnis UMKM. Oke. Halo Sobat UMKM, kembali lagi di podcast Elko Entrepreneurship, Solusi Bisnis UMKM. Oke, di episode yang spesial ini, kita akan membahas mengenai fungsi manajemen yang selanjutnya, yaitu controlling atau pengendalian. Pernah gak sih Sobat UMKM sudah merencanakan sesuatu untuk perusahaannya, tapi ternyata tidak sesuai dengan rencana atau dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Makanya nih, bisa jadi itu karena controlling dari proses pelaksanaannya yang kurang. Makanya di episode kali ini akan kita kupas tuntas. Tentunya bersama narasumber kita, bersama Bapak Dr. Yusuf. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kumaha mulina anti? Alhamdulillah. Ini nih Pak, jadi, di episode kali ini, aku itu bersama sobat UMKM pengen ngebahas mengenai pengendalian Pak, Iya, iya. atau controlling. Jadi, aku tuh Pak kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga nih sama UMKM, masih anak muda sama dari kampus, jadi, punya usaha nih Pak. Iya, iya. Nah, usahanya itu masih sistemnya itu bingung dalam pengelolaannya. Nah, jadi masih kayak di keuangan nih, keuangan perusahaan ternyata masih bercampur dengan uang pribadinya, terus SDA-nya juga kan, terus cara memotivasi karyawannya udah tahu teorinya, tapi masih bingung dalam mengendalikan apa aja sih yang perlu dimotivasi tuh, termasuk seperti kayak uangnya itu kayak gimana. Sebenarnya udah tahu teorinya, sudah bisa dan sudah dilaksanakan, tapi masih bimbang dalam pelaksanaannya. Nah, jadi Pak, sebenarnya pengendalian atau controlling ini apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi kita harus menempatkan dulu komponen controlling itu dalam manajemen merupakan fungsi manajemen yang keempat atau boleh kita bilang yang terakhir. Kenapa kita katakan terakhir? Karena controlling itu akan melakukan pengawasan pada saat kita membuat rencana, kemudian kita eksekusi, dan kemudian kita melihat hasil. Jadi ada yang namanya feed forward, mengontrol ketika kita membuat rencana, baik rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu semua harus terkontrol. Yang kedua, ketika rencana-rencana itu kita implementasikan pun harus kita kontrol. Dan terakhir, bagaimana hasil eksekusi dari rencana itu apakah sesuai atau tidak, itu pun harus kita kontrol. Jadi kontrol itu berfungsi supaya rencana itu memang berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sejak awal. Karena itu perlu ada kontrol. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu apa yang kita rencanakan biasanya
dalam perjalanan suka ada kendala. Nah, kendala-kendala ini kalau kita menggunakan fungsi pengawasan akan bisa kita minimalisir. Kontrol apa saja? Kontrol semua fungsi-fungsi manajemen. Misalnya dari mulai keuangan, kita kontrol keuangan. Misalnya dari mana sumber dana, bagaimana mengalokasikan dana, bagaimana kebijakan tentang laba, itu juga harus kita kontrol. Kemudian juga produksi jelas, dari mulai input sampai dengan output, sampai juga dengan konsumen harus kita kontrol. Kemudian SDM kita kontrol, kemudian marketing pun harus kita kontrol, dan terakhir mungkin IT pun harus kita kontrol. Jadi semua fungsi-fungsi manajemen yang ada itu semuanya tidak boleh lepas dari kontrol atau tidak boleh terjadi uncontrol. Kenapa harus kita kontrol? Sekali lagi, kita akan memastikan bahwa rencana yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan. Begitu. Oke. Berarti controlling itu adalah mengontrol semuanya gitu ya. Iya, betul. Nah, buat teman aku, teman kampus aku, pasti aku suruh untuk nonton video ini sih, Pak. Nah, temanku seperti itu ya, controlling itu sebenarnya. Tapi Pak, pasti ada pertanyaan lagi nih. Langkah awalnya pertama kali untuk controlling itu apa? Ya, pertama kita harus membuat dulu yang namanya standar kinerja sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang kedua, kita mengukur hasil kerja para karyawan kita. Apakah misalnya hasil kerja itu sesuai atau tidak? Kalau sesuai, pertahankan dan kemudian tingkatkan. Kalau tidak sesuai, berarti harus kita melakukan tindakan koreksi. Jadi ada 4 tahapan. 1, menetapkan dulu kinerja sesuai dengan tujuan kita. Yang kedua, mengukur prestasi kerja karyawan kita. Yang ketiga, membandingkan prestasi kerja dengan kinerja. Dan yang keempat, apabila terjadi perbedaan antara prestasi kerja dengan kinerja, maka kita harus melakukan tindakan koreksi. Nah, itu langkah-langkah dalam proses kontrol. Jadi teman-teman UMKM, kita tidak boleh lepas dari pengawasan terhadap setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena khawatir kita mengerjakan pekerjaan yang sudah sebetulnya kita tetapkan tujuan-tujuannya itu, tetapi tujuan itu ternyata tidak bisa kita capai dengan maksimal atau sesuai harapan kita. Karena itu memang kontrol itu seperti yang saya katakan tadi, dari awal, pada saat, kemudian sesudah. Itu harus kita kontrol. Oke, pada saat dan sesudah. Iya, Itu iya. pada saat dan sesudah adanya kesalahan atau pelaksanaan, Pak? Jadi begini, kontrol itu tidak boleh kita lakukan hanya pada saat feedback ketika terjadi masalah. Justru kontrol itu kita lakukan sebelum terjadi masalah. Kan ada kontrol bersifat preventif, artinya bagaimana kita mengontrol seluruh input produksi, mengontrol seluruh tata cara produksi agar output yang kita hasilkan itu memang terhindar dari berbagai macam kesalahan. Nah, itu harus kita lakukan secara paralel. Ngontrol bahan nggak baku, ngontrol proses, ngontrol hasil proses berupa barang dan jasa, itu kita kontrol. Termasuk juga kontrol konsumen. Kenapa? Karena khawatir barang yang kita katakan bagus, kata konsumen tidak bagus. Nah, itu juga kita harus mengontrol dengan cara survei kepuasan pelanggan. Berarti ternyata controlling itu sangat banyak Sobat UMKM. Mulai dari internal dan eksternal ya Pak. Internalnya adalah struktural dari perusahaannya sendiri, Iya, iya. yang eksternalnya itu adalah konsumennya. Iya, Termasuk pesaing juga mungkin ya Pak ya, yang termasuk. harus kita terus kontrol. Iya. Nah gimana Pak itu untuk mengontrol keadaan eksternal? Jadi kalau dalam membuat strategi misalnya, kita tentu harus melakukan kontrol eksternal atau dengan kata lain audit eksternal. Eksternal itu misalnya pertama konsumen, yang kedua pesaing,
Yang ketiga stakeholder dan lain-lain termasuk regulasi pemerintah. Kenapa harus kita kontrol? Kita ingin mengetahui apakah lingkungan eksternal itu memberikan peluang kepada kita atau malah sebaliknya memberikan ancaman. Kenapa? Karena hasil audit eksternal itu akan menentukan strategi yang kita susun. Strategi itu berisi tentang rencana-rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi begitu. Jadi intinya kontrol eksternal itu kita ingin mendapatkan informasi, peluang atau ancaman. Oke, berarti lebih ke analisis SWOT juga masuk ya Pak ya? Nah, justru ketika kita melakukan kontrol eksternal itu, kita menggunakan SWOT analisis atau mungkin kalau sekarang bukan SWOT, TOWS analisis. Kenapa harus TOWS? Karena kita harus melakukan dulu kontrol eksternal, baru internal itu menyesuaikan. Bukan eksternal harus menyesuaikan dengan internal, tapi internal harus menyesuaikan dengan eksternal. Kenapa? Karena ternyata hasil audit eksternal itu memberikan gambaran apakah gambaran itu sifatnya opportunities atau threats. Nah, Oke. begitu. Aku tuh Pak baru belajar itu mengenai SWOT Iya, dan mungkin tidak asing lah untuk teman-teman UMKM atau sobat UMKM mengenai SWOT. Karena dari SMK juga pasti belajar. iya. Tapi tadi Pak yang terbaru TOWS TOWS. analisis. Jadi dibalik kalau SWOT itu kan melihat dari kacamata internal perusahaan karena lingkungan relatif homogen, relatif stabil. Tapi kalau TOWS karena lingkungan sudah turbulence, bergejolak. Jadi kita akan selalu mengaudit dulu eksternal baru menyesuaikan kepada internal. Jadi kita Oh, balik. Jadi inisiatif sekarang. Kita teh inisiatif. Bukan kita teh pasif. Kalau SWOT itu kan pasif. iya iya. Kita punya kekuatan, kemudian baru melihat keluar. Tapi sekarang tidak. Luar itu bersifat turbulensi atau sebuah situasi lingkungan yang bergejolak yang susah kita prediksi. Karena itu harus kita potret lingkungan eksternal melakukan SWOT atau TOWS analisis. Oke oke. Bedanya itu jadi kalau SWOT internal, kalau TOWS kita berangkat dari luar. Kalau TOWS sendiri itu singkatan dari apa Pak? Sama, kan T-nya dibalik. Terus opportunity, Oke. weakness, terus weakness ya, Oh, weakness, weakness. opportunity, weakness gitu. Oke oke. Hampir sama, cuma dibalik. Bedanya itu sudut pandang aja. Kalau SWOT melihat dari kacamata internal perusahaan, saya punya prestasi seperti begini. Saya akan menjual produk kepada pasar pasti laku. Betul, karena Iya memang lingkungan pasar homogen, stabil. iya iya. Tapi sekarang lingkungan pasar sudah turbulensi, kita harus menggunakan pendekatan TOWS analisis. Jadi lihat dulu eksternal perusahaan kita, baru kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat strategi, begitu. Oh, Jadi kalau sekarang mah kreatif kita itu. oke oke. Kreatif ekonominya Iya, gitu ya, iya, keadaan pasarnya. iya, iya, Kayak mungkin yang kemarin yang viral itu coklat Dubai. iya, iya, Kita sebagai perusahaan coklat kayak Kang Kiki Gumilar mungkin ya iya, pengusaha coklat itu langsung melihat wah ada peluang baru di pasar yang iya, lagi iya, booming di coklat gitu ya. iya. Jadi ketika kita mengaudit eksternal itu apakah lingkungan eksternal itu menjadi peluang atau ancaman, baru menjadi Oh, pertimbangan internal perusahaan. Bedanya itu oke. aja, cara melihat aja. Oke oke. Oke oke, ngerti-ngerti. Jadi sobat UMKM yang biasanya itu memperkuat dulu ketahanan internal di mana saat ini itu harusnya sudah bisa membandingkan atau membalikan di mana mulai lihat dulu dari eksternal ya Pak ya. Iya, Kekuatan eksternal, peluang yang ada di eksternal itu seperti apa dan bagaimana. Baru setelah itu audit dan rencanakan secara iya. internal. Jadi pendekatan yang kita lakukan sekarang itu sifatnya itu kausalitas. Kita membuat produk karena lingkungan eksternal membutuhkan produk seperti itu. Oke. Bukan kita membuat produk, kemudian kita memaksakan kepada pasar. Kalau stabil dan homogen bisa dia membeli. Tapi kalau sudah turbulensi, saya banyak pilihan. Berarti secara tidak langsung produk yang kita punya, jiwa yang kita punya di perusahaan, kendalinya ada pada kita. Seperti apa kita membawanya. Nah justru sekarang terbalik ya. Oh, Yang mengendalikan produk,
yang mengendalikan harga, yang mengendalikan kebijakan strategi itu semuanya datang dari konsumen. Karena konsumen sudah punya banyak pilihan dan konsumen sekarang berfungsi sebagai pengendali. Marketing itu Oke. sekarang berfungsi sebagai pengintegrasi. Mengintegrasikan antara hasil audit eksternal dengan audit internal. Itu tugas dari marketing. Kalau konsumen itu yang mengendalikan semuanya kebijakan kita. Oh, jadi kebijakan tuh sekarang Konsumen. konsumen. Yang mengendalikan, coba aja. Iya, mungkin karena banyaknya produk-produk yang terbaru gitu ya, Pak. Iya. Kayak ATM itu Iya, ya, iya. amati, tiru, modifikasi. Iya. Semakin banyak pilihannya. Nah, Seperti gitu. coklat Dubai, yang Iya. ATM-nya kan banyak. Iya. Kemarin kan ada yang isi bihun kan, Pak. Iya, iya. Nah, itu ternyata banyak sekali ya. Iya, Jadi iya. meskipun ATM, sobat UMKM, konsumen itu sudah banyak pilihan. Makanya yang pengendali itu adalah dari konsumennya Iya, sendiri. sekarang yang menentukan kebijakan strategi perusahaan itu berasal dari konsumen. Konsumen itu sekarang benar-benar jadi raja. Kenapa? Karena persaingan sudah sangat kompetitif, kemudian konsumen menjadi banyak pilihan. Jadi Oke. sekarang konsumen yang punya kendali. Berarti sesuai ya, Pak, ya, dengan ada istilah konsumen itu adalah raja. Betul sekarang. Terasa sama kita, coba aja. Iya, betul betul. Oke, Pak. Balik lagi nih, Pak, ke controlling yang dilakukan oleh perusahaan Iya, atau iya. sobat UMKM yang baru berjalan menjalankan usahanya. Gimana sih, Pak, cara UMKM tahu bahwa controlling-nya ini sudah berjalan dengan baik? Kalau controlling sudah berjalan dengan baik, tentu yang akan mengatakan baik itu konsumen. Konsumen tidak pernah kecewa, konsumen tidak pernah komplain. Konsumen akan menerima barang kita dengan sepenuh hati karena barang kita ini ternyata sesuai dengan ekspektasi konsumen. Jadi itu namanya kontrol yang kita lakukan sudah baik ketika konsumen tidak komplain. Oke. Kepuasan Nah, konsumennya. betul. Jadi kalau konsumen sudah puas, konsumen tidak komplain, itu tandanya bahwa kontrol yang kita lakukan memang berjalan. Oke. Tapi, Pak, tanda-tanda bisnis yang memerlukan controlling atau perbaikan pengendalian dari perusahaan yang seperti apa tuh bagi pemula? Ya seperti tadi, seperti yang sudah kita katakan, karena rencana itu kan belum terjadi, kemudian rencana itu coba kita eksekusi. Ketika dalam proses eksekusi, kita tentu akan menghadapi berbagai macam hambatan-hambatan. Karena itu, awasi semua potensi penyimpangan terhadap tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Jadi kuncinya itu ketika eksekusi, karena ketika eksekusi di situ seperti tadi kata Anti, punya ilmu tapi pengalaman kurang. Iya, Hasilnya bisa jadi misalnya gagal, kenapa? Pengalamannya kurang, keberaniannya kurang, sehingga dia itu muncul keraguan. iya iya. Kalau sudah ragu ya ujungnya biasanya kan gagal. Iya, Jadi itu, jadi yang menjadi masalah dalam kontrol itu ketika rencana kita eksekusi, pas ketika kita eksekusi terpulang kepada kesiapan kita. Apakah eksekusi rencana itu sesuai dengan harapan atau bagaimana gitu? oke oke. Eksekusi atau dilakukan ya, Pak, Iya, ya. Nah, Pak, tapi ada gak sih, Pak, yang Bapak amati gitu ya, ada nih sebenarnya bagi pemula ini tanda-tanda yang harus udah membutuhkan controlling atau iya, iya. pengendalian, tapi tidak menyadari, mereka itu tidak menyadari hal tersebut, ada gak sih, Pak? Ya kasusnya memang banyak. Kenapa misalnya ada perusahaan UMKM 1 tahun sukses menarik konsumen, tapi tahun kedua kurang, kenapa? Unkontrol terhadap keuangan Uncontrol. misal. Mentang-mentang barang dia bagus, mentang-mentang konsumen menghargai, kemudian ketika melakukan kontrol terhadap keuangan, lupa. Ketika lupa untuk mengontrol keuangan, pada saat itu potensi kegagalan akan muncul. Nah begitu ya. Jadi intinya kalau misalnya UMKM ingin sukses, tidak boleh lepas dari kontrol. Apa yang harus kita kontrol kan tadi fungsi-fungsi usaha kita. Uang kita kontrol,
produk kita kontrol, pasar kita kontrol, SDM kita kontrol, termasuk IT juga kita kontrol. Semuanya harus kita kontrol, jadi semuanya terkendali. Oke Pak, yang terakhir nih, ada gak sih Pak, boleh dong pesan-pesannya untuk sobat UMKM yang sedang belajar atau pengusaha-pengusaha baru, anak muda baru, agar controlling ini tepat gitu? Iya, jadi begini, ingat ya bahwa rencana itu pekerjaan yang belum kita lakukan, jadi belum punya nilai. Kemudian ketika kita melakukan pekerjaan itu, pada saat itulah kita akan menghadapi berbagai macam persoalan. Kenapa? Ilmu punya, kemudian pengalaman tidak, itu juga akan mengancam terhadap keberhasilan yang menjadi tujuan kita. Jadi yang selalu saya tekankan kepada pelaku usaha, tolong ada istilah mawas diri. Sebelum bekerja itu tentu kita harus berdoa. Dan doa itu berfungsi sebagai pengontrol. Ketika merencanakan berdoa, ketika mengeksekusi berdoa, ketika mendapatkan hasil berdoa. Jadi doa itu kalau menurut saya merupakan kontrol secara terintegrasi. Dan kita insya Allah akan terhindar dari berbagai macam kesalahan. Oke, berarti controlling yang berarti sangkut pautnya juga nantinya ke evaluasi atau ke perencanaan kembali Pak? Ya kalau hasil kontrol tidak sesuai dengan rencana, 2 yang harus kita lakukan. Pertama, proses kita kontrol apakah proses sudah sesuai dengan SOP atau bagaimana. Terus rencana kita kontrol apakah rencana itu memang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki atau misalnya berlebihan. Nah itu makanya kontrol itu kan saat membuat rencana kontrol, Oke. saat mengeksekusi rencana kontrol, saat rencana itu menjadi sebuah hasil kontrol gitu. Jadi itu tuh sebenarnya memang salah dalam controllingnya, dalam prosesnya, atau memang salah di perencanaannya Pak yang terlalu tinggi atau seperti apa? Bisa jadi begini, rencana misalnya tidak melihat kemampuan yang ada. Jadi kemampuan yang kita miliki itu kurang terukur. Yang kedua, proses yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan karakter dari produk yang akan kita buat. Itu juga misalnya akan menjadi bibit masalah. Yang ketiga, ketika hasil sudah ada dan ternyata ada kegagalan, berarti ini sebuah kegagalan kita dalam mengerjakan rencana-rencana itu. Kenapa? Seharusnya kan ketika membuat rencana kontrol, ketika mengeksekusi rencana kontrol, ketika hasil eksekusi itu juga kita kontrol. Nah, kalau kita konsisten melakukan kontrol, insya Allah saya pikir akan terhindar dari berbagai macam persoalan. Oke, berarti ketika kita membuat rencana, kita kontrol, Iya kita betul. lihat apakah bisa nih dilaksanakan atau bagaimana implementasinya. Iya. Saat pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan rencana dan tujuan. Lalu setelah terlaksana, bagaimana pengontrolannya kembali. Tapi kadang kala Pak yang jadi masalahnya itu, sobat UMKM mungkin merasa atau melakukan nih Pak, kesalahannya itu adalah controlling di saat kesalahan telah dilakukan. Nah, itu kita anggap bolehlah itu merupakan tindakan kontrol yang paling kecil. Ya, Kenapa? Karena kalau kontrol ketika barang sudah gagal mah atau eta mah jelas kita akan berhadapan dengan kerugian. betul. Karena itu sekali lagi kontrol itu harus kita perhatikan ketika supplier yang akan menyuplai bahan baku kita yang kita gunakan, proses produksi yang kita gunakan. Jelas kalau itu semuanya terkontrol, output pun bahkan terkontrol. Berarti kata lain dari controlling adalah mencegah kerugian yang besar ketika adanya kesalahan. Betul. Jadi controlling itu berfungsi untuk menghindarkan kita dari berbagai macam kerugian. Kerugian non finansial, kerugian non finansial. Jadi ada 2, finansial non finansial. Non finansial boleh dong Pak dikasih contoh? Contoh begini,
kalau misalnya perusahaan membuat produk jelek, nama baik perusahaan kan jelek. Itu kan Iya, kerugian non finansial. betul, citra. Iya. Wah, saya tidak akan lagi membeli ke pabrik itu. Kenapa? Karena setiap membuat barang, dia selalu mengirimkan barang-barang gagal. Kan jadi citra perusahaan itu jatuh. Iya, karena barang-barangnya yang tidak Iya, berkualitas. intinya nilai perusahaan itu ternyata negatif. Karena Betul, prestasi kerjanya tidak pernah benar. betul, betul, Begitu. betul. Dan kalau finansial ya sudah pasti sobat UMKM tahu betul Iya, kerugian dari uang. iya. Itu sih yang paling ditakutkan. Tapi lebih berharga mana nih Pak? Atau sama aja? Finansial dan non finansial? Ya sama-sama ruginya itu. Kalau kita timbang, jelas ya, kalau kerugian finansial itu sifatnya jangka pendek, kalau jangka panjang membangun brand itu, membangun nama baik itu kan susah. Ya, Dan betul. itu harganya mahal sekali. Betul, betul. Butuh Iya, bertahun-tahun, iya puluh-puluh betul. tahun. Nah begitu. Jadi sobat UMKM jangan mentang-mentang ada konsumen saya mah sudah setia kepada saya. Tidak tahu pesaing itu sudah melihat kelemahan kita, kelengahan kita, sudah pesaing masuk dengan nilai yang lebih daripada nilai kita, udah migrasi tuh Betul, konsumen. betul. Makanya ya sangat dibutuhkan kekuatan internal yang kuat ya Pak ya? Iya betul. Betul. Baik, mungkin itu saja ya Pak ya, Iya terima kasih. mengenai controlling. Oke, sobat UMKM, dengan pengendalian yang tepat, kita pasti akan dipastikan perusahaan yang kita buat atau usaha yang kita buat akan sukses ya Pak ya. Iya, Dan controlling adalah sebuah kunci atau salah satu kunci dari kesuksesan sebuah bisnis. Sobat UMKM, mungkin itu saja dari episode kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk sobat UMKM. Dan jangan lupa sobat UMKM, apabila ada yang ingin di-sharingkan, ditanyakan, atau apapun itu, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai jumpa sobat UMKM. Terima kasih Bapak. sama-sama. Elko Entrepreneurship Solusi Bisnis UMKM.